Ancient Tree Groove. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu lagi. Kali ini, aku membawakanmu panduan untuk melawan boss kedua dalam Raid Root of Corrosion. Ancient Tree Groove, raid ini lebih menantang dibandingkan boss pertama, baik dari segi persyaratan, perlengkapan, dan mekanisme. Tanpa panjang lebar lagi, ayo dalami dan pelajari tentang tip penyelesaian dungeon khusus yang mencakup formasi tim, karakteristik dungeon, mekanisme boss, dan sebagainya. Formasi tim, konfigurasi dan rekomendasi berikut berdasarkan tingkat kesulitan elite. 2 healer, 2 tank, 6 damage. Persyaratan untuk tingkat kesulitan elite, level perlengkapan lebih dari sama dengan 97, hit lebih dari sama dengan 315. Penetapan kelas spesifik, healer, Divine Grace Priest, wajib, healing tinggi, target tunggal atau grup, buff damage reduction, plus soul healing Phantom Necro. Kelas alternatif, Harmony Bard, tank, Frozen Barbarian Fighter, wajib, buff team, plus guarding paladin. Kelas alternatif, War Shield Warrior, damage, Flame Mage, wajib, burst damage tinggi, plus Wrathful Warrior, plus Cunning Shadow Swordsman, DOT damage berkelanjutan, plus Thunder Barbarian Fighter, wajib, buff team, plus Solo Bard, plus Hunting Ranger. Rekomendasi ultimate universal untuk semua kelas, flash atau displace, plus shield atau personal heal, tank, taunt target tunggal atau taunt AOE, DPS, healing reduction, healer, pembangkitan. Karakteristik dungeon, setelah pertempuran dimulai, jika melebihi 5 menit, groove akan menjadi berser. Pemain perlu mengatur hal ini dengan mencegah atau mengatasi enhancement-nya yang membutuhkan kerjasama tim dan perlengkapan dengan kelas yang lebih tinggi. Panduan dungeon, groove memiliki mekanisme transisi berupa fase. Dalam mode elite, Ordinary Groove akan menggunakan set skill berikut secara berurutan untuk melawan pemain. Nature Shock, Blade Barrage, Piercing, Wild Growth, Piercing, Nourishing Mushroom, Rage of Nature. Mekanisme khusus 1, ada 4 Demon Flower di Battleground. Selama pertempuran, keduanya akan secara acak memperkuat groove dengan Flower Ray, pancaran sinar yang dapat dicegah pemain. Dengan mencegah pancaran sinar, damage yang ditimbulkan pemain akan ditingkatkan sementara, tetapi damage yang diterima juga akan ditingkatkan. Tip pro, jika tim memiliki 6 DPS, pemain dapat bergantian mencegah pancaran sinar untuk menambah enhancement sambil terus membuat akumulasi pancaran berada di bawah 10. Hal ini memastikan keuntungan dan penguatan tanpa mengurangi status mereka. Mekanisme khusus 2, jika HP Groove turun di bawah 60% dan 30% pertama kali, HP ini akan memasuki fase 2. Dalam fase ini, boss mengeluarkan Invisible Aura dan skill baru, yang kebanyakan skill instant kill berdamage tinggi. Dalam fase ini, healer harus mengutamakan pemantauan status rekan tim agar tidak jatuh korban. Analisis skill, Nature Shock, setelah charge 1 detik, Groove secara acak menyerang 1-3 pemain menggunakan tanaman merambat. Skill ini tidak memiliki efek buff khusus, tetapi perlu pemosisian yang cermat untuk menghindari AOE damage darinya. Blade Barrage, Groove menimbulkan AOE damage dari depan di area bersudut 45 derajat berbentuk kipas. Skill ini tidak memiliki efek buff khusus. Tip pro, tank yang memiliki hit rate tertinggi harus menjauhkan Groove dengan paksa dari rekan tim saat skill ini digunakan agar rekan tim tidak menerima damage. Tank dan DPS serangan jarak dekat dapat bergerak secara horizontal di dekat Groove untuk menghindari damage. Piercing, Groove menusukkan akar yang keluar dari tanah, menimbulkan efek piercing ke pemain yang memiliki hit rate tertinggi. Pemain menerima damage tambahan dari base attack Groove, dan damage yang ditimbulkan akan memberikan healing kepada Groove. Tip pro, setelah terkena serangan skill ini, pemain yang terkena efek harus segera berganti taunt untuk mencegah jatuh korban dan boss tidak memulihkan HP. Wild Growth, Groove menimbulkan 3 AOE damage berulang kali dari jarak yang makin jauh dalam area lingkaran dan memberikan efek immobilize ke pemain yang terkena damage. Tip pro, sebelum damage pertama dilancarkan, pemain serangan jarak dekat harus menjauhi area peringatan damage boss. Sementara itu, pemain serangan jarak jauh terus menimbulkan damage dari jarak jauh. Setelah peringatan damage kedua muncul, pemain serangan jarak dekat harus segera mendekati boss untuk terus menimbulkan damage dan menjaga keberadaan hatred dalam diri mereka. Summon Mushroom, Groove memanggil jamur dari kejauhan di peta. Jamur akan perlahan mendekati Groove dan jika sudah sampai,
akan memulihkan sejumlah HP. Segera basmi jamur setelah kemunculannya agar bos tidak memulihkan HP. Rage of Nature. Jika HP Groove turun di bawah 60% dan 30% pertama kali, dia akan mengeluarkan Rage of Nature. Setelah charge 5 detik, damage masif satu layar penuh akan ditimbulkan. Setelah skill berakhir, Demon Flower menutup, Flower Ray menghilang, dan semua buff pemain akan hilang. Lalu Groove memasuki fase 2. Skill fase 2, Inviolable. Groove menjadi invisible, terus menimbulkan AOE damage masif di sekitarnya. Bos tidak dapat menerima damage selama fase ini, jadi pemain harus menjauhinya. Summon Guardian. Saat dalam mode Inviolable, Groove memanggil 3 penjaga untuk terus menyerang pemain. Para penjaga tidak memiliki skill khusus, tetapi menimbulkan damage base attack tinggi. Tank harus segera melakukan taun kepada mereka dan fokus untuk menghabisi mereka. Pollinate. Groove menebar spora ke pemain acak, menimbulkan efek High Fever yang berlangsung selama 15 detik dan menimbulkan DOT ke pemain. Pemain lain juga akan terkena efek High Fever jika berada di dekat pemain yang terinfeksi, yang harus menjauhi grup hingga debuff berakhir. Healer harus segera memulihkan HP dan mengaktifkan damage reduction selama periode ini. Green Nuts. Groove melakukan charge selama 5 detik, lalu menimbulkan damage dalam area berbentuk kipas bersudut 180 derajat ke pemain acak. Area terdampak akan menjadi rotting ground dan menimbulkan DOT ke pemain yang menginjaknya. Skill ini dilepaskan dengan total 4 kali. Pertama, 8 detik setelah memasuki fase 2, dan waktu berikutnya setiap 12 detik. Arah kerucut akan berputar dalam pola searah atau berlawanan arah jarum jam. Saat Groove menggunakan skill ini, tim harus bergerak bersama menuju tempat aman dan memastikan keselamatan mereka sambil terus fokus menembak penjaga. Setelah mengeluarkan Green Nuts 4 kali dan mengalahkan 3 penjaga, efek Invisible Groove akan hilang dan kembali ke fase 1. Setelah pergantian 2 fase, bos bisa dibunuh setelah kembali ke fase 1 untuk terakhir kali, dan membuat pemain dapat menyelesaikan dungeon. Fokus pertempuran. Sebelum dungeon dimulai, ketua raid perlu menetapkan urutan sebelumnya untuk menangkal pancaran energi. Memosisikan minimal 4 DPS sebelumnya, karena poin penangkalan pancaran energi sudah ditetapkan. 2 healer harus memosisikan diri cukup ke pusat area untuk memastikan healing dapat menjangkau seisi tim. Dungeon memerlukan pergerakan tim yang sering dan berbagai strategi di fase 1 dan 2. Yang menguji koordinasi antara ketua dan anggota tim. Penting untuk mengatur pergerakan tim baik saat menjauh dan bekerja sama menghindari jatuhnya korban. Sekian panduan untuk raid ini. Kami mendoakan yang terbaik untuk keberhasilan semua petualang dalam menjara dungeon. Terus ikuti kami untuk memeriksa panduan lainnya dari tim Tarisland.